Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Ahmad Idopi SPDI MPDI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Ulumul Hadis, dan juga teman-teman mahasiswa semua yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Kemunculan Ulumul Hadis. Baik, langsung saja. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rizvi Nur Padilla. Kepadanya kami persilakan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari makalah ini yaitu bagaimana kita mengetahui kemunculan dan perkembangan dari pengembangan ulumul hadis yang akan kita paparkan di makalah ini. Baik, yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kita mengetahui sejarah perkembangan ulumul hadis, dan yang kedua yaitu bagaimana kodifikasi ulumul hadis. Selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan sejarah perkembangan ulumul hadis. Dari sejarah perkembangan ini ada beberapa periode. Periode yang pertama yaitu periode klasik pada masa Nabi Muhammad SAW pada abad 17. Nah, hadis ini membicarakan pada masa Rasul pada awal pertumbuhannya. Dalam urayanya akan terkait langsung dengan pribadi Rasulullah SAW sebagai sumber hadis dan guru sunnah terbaik. Dalam periode inilah hadis terbentuk dan diamalkan secara konsisten dan universal. Hadis-hadis Nabi yang terhimpun di dalam kitab-kitab yang ada sekarang adalah hasil kesungguhannya para sahabat Nabi dalam menerima dan memelihara di masa Rasulullah SAW. Periode yang kedua adalah periode pertengahan pada abad 7 Hijriah sampai abad 14 Hijriah. Nah, ciri yang paling populer pada periode ini adalah munculnya sistem pembelajaran lewat madrasah, berbeda dengan periode klasik yang cenderung terpusat pada individu. Oleh karena itu, tidak aneh bila kemunculan setiap karya, khususnya ulumul hadis, didasarkan pada keperluan pembelajaran. Jadi pada periode yang kedua ini berbeda dengan periode yang pertama. Nah, periode yang terakhir ada periode modern dari abad 14 sampai sekarang. Nah, perkembangan ilmu hadis pada abad ini dari dulu sampai sekarang mengalami terus perkembangan dan penyempurnaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis. Makkah dan Madinah atau Haramain merupakan tempat Rasulullah SAW mengawali karirnya sebagai waliullah dalam mensiarkan agama yang diterimanya, sekaligus menyampaikan pesan-pesan ilahi berupa firman-firman suci Allah Subhanahu wa taala. Penyampaian pesan-pesan suci tersebut tentunya tidak serta merta dapat dipahami secara gamblang dan mudah dipahami oleh setiap orang, termasuk realisasi pelaksanaannya. Agar pesan dimaksud dapat dipahami dan direalisasikan secara benar, Nabiullah yang bergelar Al-Amin ini dengan kehendaknya menjadi penjelas semuanya, baik berupa lisan, perbuatan, ataupun ketentuan. Ketiga bentuk penjelasan tersebut pada akhirnya dikenal dengan sebutan hadis atau sunnah. Hadis menempati posisi yang sangat penting, sebagaimana juga hadis merupakan bagian tak terpisahkan dalam khazanah keilmuan dan sejarah Islam. Kata tadwin merupakan masdar dari kata duna yadunu tadwina, yang berarti pembukuan atau kodifikasi. Sebagian kitab ulumul hadis menyamakan makna tadwin dengan penulisan atau pencatatan ke dalam suatu buku, seperti Azaz al-Khatib menggunakan kata tadwin untuk mendeskripsikan penulisan hadis pada periode tabi'in. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis, mengandung pengertian ilmu-ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan hadis Rasul. Perkembangan sejarah ilmu hadis terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, periode klasik, yaitu masa Nabi SAW sampai abad ke-7 Hijriah. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu abad 7 Hijriah sampai 14 Hijriah. Dan yang terakhir, periode modern, yaitu abad 14 Hijriah sampai dengan sekarang. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW mengalami perhatian yang tinggi dari Rasulullah dan para sahabat karena mendapatkan pengawasan secara langsung dari Rasulullah. Namun, sejarah pembukuannya berjalan lambat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.